Saya pernah naik motor, lalu ketika naik motor saya ngantuk, teman-teman. Saya ngantuk. Saat itu motornya oleng, hampir aja saya jatuh. Masya Allah, hampir saya jatuh. Tapi ketika saya hampir jatuh, ya, deg-degan jantung saya, berdebar cepat. Tuk, 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 tuk. Ya kan? Habis itu seger lagi. Udah gitu doang ceritanya. Apa maknanya? Gak ada maknanya. Saya cuma pengen ngasih tahu, Anda pernah nggak kayak gitu juga? Anda yang bisa nyetir motor, yang dibonceng ya kagak ngerasain. Gitu doang. Pernah relate. Apa yang saya ceritakan, kemungkinan besar Anda juga pernah merasakannya atau mengalaminya juga. Atau dibonceng ngantuk, oke lah. Ya, pernah dibonceng ngantuk ya pernah, atau nyetir motor ngantuk ya pernah. Semua orang pernah mengalami. So ini bukan sesuatu yang canggih-canggih, nggak relate. Nah, sehingga karena you and I, kita sama-sama mengalami, maka kita teman. Kenapa? Senasib. Segala sesuatu yang senasib teman. Kenapa ada orang ngefans sama lagu Mawar Merahnya Slank? Kenapa? Ini lirik lagunya gue banget ini, senasib. Padahal Slank itu bikin lirik lagu ya belum tentu kisah asli, bisa jadi karangan saja. Betul? Sekarang udah nggak musim bah Slank, apa dong? Musim Armada, ya sampai saya nggak ngikutin sih. Ya wes pokoknya gitulah, The Massive, wah kan. Syukuri apa yang ada. Wah, banget ini relate, ya nggak? Nyambung, connect gitu loh, pasti itu. Ya, pasti itu nggak mungkin nggak. Apa-apa saja yang orang lain ceritakan, kemungkinan kita pernah mengalami. Dan karena relate, terjadilah connectivity antara hubungan dari hati ke hati. Artinya you and I, kita sama-sama senasib. Ketika sudah senasib sama-sama, makanya tadi saya bilang kalau cerita kita di masa lalunya kelam, ya kan, nelongso, makin enak itu ngedongengnya itu. Kenapa? Makin relate. Kenapa? Semua orang pernah susah. Lagunya Wali, ingat sakit, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Wah, benar, aku juga pernah sulit, langsung masuk dalam hati, ya nggak? Kan gitu. Maaf ya, saya kalau memperagakan nyanyi-nyanyi ya mohon maaf kalau males ya, bukan vokalis soalnya. Ya, asal-asal aja gue nyanyi, ya kan? Nadanya ngawur ini siapa, ya nggak apa-apa. Ya itu teman-teman ya, jadi relate lantas jadi merasa senasib, ya, dekat seolah-olah dari hati ke hati, lantas jadi teman. Lah kalau sudah jadi temannya enak, udah kenal baik, kenal dekat, jadi teman, bukan dari hati ke hati. Trust. Ketika trust, satpam udah masuk, Pak, izin Pak, aku kebelet tipis sih Pak. Duh, Pak, di dalam ada toilet Pak? Ada, aku tak masuk boleh Pak? Oh silakan, masuk. Padahal kita mungkin bukan toilet, kita mau masuk gedung kantornya, ya nggak? Ngibul dong Pak, ya nggak, itu kan contohnya. Tapi pada prinsipnya bukan ngibulnya yang disorot, tapi bagaimana kita membuat trust itu yang disorot. Oke ya, memang nggak cocok jadi vokalis, atau kalau kata Mas Bildan, contohnya jadi tukang kendang. Puas. Juli aja terus, ya. Saya Juli. Saya berdoa dulu deh. Saya doakan teman-teman semuanya setelah 30 hari, hari ke-31 dan seterusnya, action jadi duit 10 kali lipatin kami, amin. Ya kan? Ini kan doanya makbul kan. Dolimi, doain kalian semua. Ayo dolimi aja terus, tetap doain lagi. Ya. Oke, ya. Mantap ya. Oh jadi kok tadi apa doanya 31 Mbak? Iya kan, saat hari ke-1 sampai 30 kan pembelajaran ilmu di adab diperkuat di hari-hari awal, karena di 3 hari yang pertama sudah ngomong adab, lalu diperkuat dengan coaching 1, 2, 3, coaching reality, option, dan will, itu kan adab. Setelah itu kan sudah strategi, itu kan ilmu kan? Jadi pondasinya sudah kuat, lalu bangunannya kita tinggikan sempurna lagi, ya kan? Bagaimana cara kita memfungsikan bangunan ini harus di-actionkan. Jadi actionnya baru akan terjadi, coaching sebenarnya baru akan terjadi di hari ke-31 dan seterusnya. Ya, itu teman-teman ya, hari ke-31 dan seterusnya barulah coaching yang sesungguhnya akan dimulai. Kalau sekarang ini masih kegiatan pematerian kita 30 hari gitu ya. Makanya saya bilang mentoringnya, coachingnya seumur hidup, bukan 30 hari. Banyak yang salah kaprah, dikiranya coachingnya mentoringnya 30 hari
hari ke-31 dan seterusnya sampai jadi duit. Itu dimulainya di situ, ya. Jangan salah kaprah teman-teman ya. Oke. Mbak Santi tanya ini, Afwan Mbak, storytelling dan copywriting bedanya apa ya? Besok kita belajar copywriting. Sabar. Belum sampai sana materinya. Besok belajar copywriting, tenang ya. Tapi salah satunya bagian dari copywriting kemarin kita bikin headline. Nah, headline itu bagian dari copywriting ya. Itulah copywriting, rumus. Ya kalau story itu memang ya dongeng. Copywriting ya bisa dikatakan adalah bagaimana kita menuliskan pendongengan itu kan. Bisa juga dengan pemilihan kata. Copywriting itu kan gitu, pemilihan kata, ya kan. Dari sini kita meletakkan apa nih supaya lebih menarik, harus dibacanya lebih ini, itu copywriting. Tapi storytelling 22 kali lipat lebih powerful daripada copywriting. Of course, saya jamin. Ya. Nah, 22 sih sebetulnya Anda juga tahu lah ya, mungkin di materi yang kemarin video yang nggak ada tugasnya itu kan dijelaskan. Oke? Nah, besok akan ada materi copywriting besok ya, akan dijelaskan gitu. Dan itu simpel lah, gampang copywriting itu. Gampang. Ya, 2 hari ke depan materinya gampang, ringan. Tingkat kesulitannya cuma 6 sampai 6,5. Ya, storytelling ini yang memang dibilang ringan tapi kok deep gitu. Ya, dia ringan, tingkat kesulitannya tuh ringan saja sebetulnya, tidak terlalu berat, mungkin nilai 8 saja lah cukup ya. Tingkat kesulitannya 8 saja dibanding bikin tangga ya. Strategi banget soalnya. Itu storytelling itu tingkat kesulitan hanya 8 tapi dia di level kedalamannya berbeda dan daya pengaruhnya luar biasa. Makanya perkuatlah sih storytelling benar-benar. Ya. Gitu ya. Jadi hanya dengan teknik storytelling saja kita bisa mengecoh si satpam dan tembus masuk dalam gedung kantor. Itu storytelling. Ya. Bahas storytelling kalau diimplementasikan hanya di video gimana Pak? Jadi landing page. Ya, itu tadi. Ya. Ini pertanyaannya Mas Afdal itu ya ini yang tadi kita sudah lihat bareng-bareng. Nah ini landing page ini. Ini headline ini. New free book show. Nah, ini sub headline-nya. Sama, pattern-nya seperti ini. Ya. Lalu Anda di sini videokan story Anda. Yeah. 132% and hit number 76 on the Inc. 500 list. On top of that, according to Inc., we were also the number 7 fastest growing software company, the number 10 highest grossing revenues in the top 100, the number 1 fastest growing software company. Again, we run tens of thousands of split tests to figure out what type of funnel. Dan sekarang saya ingin membagikan buku ini gitu. Maksudnya kan gitu kan. Ya, pada Anda semua saya sudah tuliskan rahasia-rahasianya ada dalam buku.com Secret ini, maka Anda bla 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 bla. Ini bukunya gratis ini. Wah, gratis Mbak? Yes. Ya, kalau Anda mau belajar ini salah satu buku yang sangat saya rekomendasikan, top tier ini, buku ini. .com Secrets dan nggak beli, ini gratis. Gratis. Send me your address, Anda hanya bayar ongkos kirimnya saja. Nah, ya. Kalau luar negeri kita ya, kan dia kirim dari Amerika ke Indonesia nih. $19,95. 200.000 lah, $20 berarti buat 300.000 lah, 300.000 ongkos kirimnya mahal. Ya, nggak apa-apa ongkos kirim, yang penting kan ilmunya. Ini saya udah punya bukunya nih, banyak lagi ya, satu ada, ini ada 2 lagi.